Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Alfitman selaku dosen pengampu kelas bisnis digital yang telah memberi kesempatan kepada kelompok 5 untuk menyampaikan materi yaitu analisis and design dan juga BMC. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok 5 terlebih dahulu. Anggota pertama adalah Riza Ramasuci sebagai pemateri pertama, Tama Aulia Syafira sebagai pemateri kedua, Elvin Diana sebagai moderator dan pemateri ketiga, Maha Archie Edisman sebagai pemateri 4, dan yang terakhir adalah Dea Ramadhani sebagai pemateri kelima. Kita masuk kepada analisis for digital technology project, yang mana analisis untuk sistem digital berkaitan dengan pemahaman kebutuhan bisnis dan pengguna untuk sistem baru. Aktivitas analisis umum dapat dipecahkan menjadi yang pertama yaitu memahami proses saat ini, dan yang kedua meninjau kemungkinan alternatif untuk mengimplementasikan solusi bisnis digital. Pada bagian berikutnya akan ditinjau teknik yang berbeda. Pada bagian ini, kita dapat fokus untuk penggunaan diagram mendemonstrasikan proses bisnis. Teknik pengambilan persyaratan pengguna yang membantu menentukan fungsi yang diperlukan oleh sistem yang dijelaskan di bagian fokus pada desain situs yang berpusat pada pengguna. Analisis mengakui bahwa penyampaian informasi berkualitas kepada karyawan dan mitra atau menukarkannya antar proses adalah kunci untuk membangun sistem informasi yang meningkatkan efisiensi dan layanan pada pelanggan. Selanjutnya yaitu proses modeling. Pendekatan tradisional untuk analisis proses menggunakan metode analisis dan desain sistem yang telah ditetapkan yang merupakan bagian dari metodologi, seperti analisis sistem, struktur, dan metodologi desain, yaitu SSADM, atau Structure System Analysis and Design Method, seperti teknik diagram aliran data yang diuraikan. SSADM mengikuti model siklus air terjun mulai dari studi kelayakan hingga tahap desain fisik pengembangan. Salah satu fitur utama SSADM adalah keterlibatan pengguna yang intensif dalam tahap analisis persyaratan. SSADM memecahkan proyek pengembangan menjadi beberapa tahap, modul, langkah, dan tugas. Model pertama yang terpenting yang dikembangkan dalam SSADM adalah data. Pendekatan semacam itu sering menggunakan metode penetapan hierarki. Yang pertama yaitu proses dan subproses penyusunan. Yang kedua, ketergantungan antar proses. Yang ketiga, input sumber daya yang dibutuhkan dan output. Proses modeling dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu proses pemetaan. Yang kedua, analisis tugas dan dekomposisi tugas. Yang ketiga, ketergantungan proses. Dan yang terakhir, manajemen alur kerja atau WFM. Yang pertama yaitu proses pemetaan. Proses bisnis yang ada seringkali tumpang tindih dengan area fungsional bisnis yang berbeda. Jadi, sebelum kegiatan terperinci diidentifikasi, analisis perlu mengidentifikasi di mana proses organisasi terjadi dan siapa yang bertanggung jawab untuk itu. Prosedur ini sering dikenal dengan proses pemetaan. Pemetaan proses seperti itu jelas penting untuk mengidentifikasi pengguna potensial dari sistem bisnis digital. Yang kedua, analisis tugas dan dekomposisi tugas. Sebelum proses seperti mempersiapkan proposal dapat dirancang dan diterapkan, perlu terperincian yang lebih rinci. Ini biasa disebut dengan analisis tugas. Analisis tugas sendiri merupakan proses menganalisa bagaimana manusia melaksanakan tugas, apa saja yang mereka lakukan, peralatan yang mereka gunakan, serta hal-hal apa saja yang perlu mereka ketahui.
Dekomposisi tugas sendiri merupakan memilih tugas ke subtugas beserta urutan pelaksanaan. Berdasarkan contoh berikut mengacu pada unit proses atau elemen pada setiap tingkatan proses, sebagaimana berikut: tingkat 1 proses bisnis, tingkat 2 kegiatannya, tingkat 3 tugas, dan yang tingkat 4 subtugas. Proses modeling. Ketergantungan proses. Ketergantungan proses meringkas urutan di mana aktivitas terjadi sesuai dengan aturan bisnis yang mengatur proses. Biasanya, aktivitas terjadi secara berurutan, terkadang aktivitas dapat terjadi secara bersamaan. Ketika mereka dikenal sebagai paralel, diagram aliran data dan diagram alir banyak digunakan sebagai teknik diagram untuk menunjukkan ketergantungan proses. Pada bagian ini, kita akan mengulas 3 teknik untuk menunjukkan dependensi yang lebih umum diterapkan dalam analisis bisnis digital. Ini adalah diagram alur proses dan diagram jaringan termasuk standar APC Event Driven Process Chain yang digunakan oleh produk SAP. Manajemen alur kerja. Otomatisasi arus informasi menyediakan alat untuk memproses informasi sesuai dengan seperangkat aturan prosedural. Jenis aplikasi alur kerja apa yang akan ada di perusahaan? Untuk perusahaan B2B, aplikasi alur kerja bisnis digital dapat meliputi: yang pertama, alur kerja administratif. Tugas administratif internal seperti mengelola pesanan pembelian untuk pengadaan serta pemesanan liburan atau mengadakan pelatihan. Yang kedua, alur kerja produksi. Alur kerja menghadap pelanggan atau menghadapi pemasok seperti basis data, dukungan pelanggan, berbasis intranet atau extranet, dan sistem manajemen stok yang terintegrasi dengan sistem pemasok. Lalu selanjutnya itu data modeling. Pemodelan data bisnis digital dan sistem e-commerce menggunakan teknik yang sudah mapan seperti normalisasi yang digunakan untuk analisis dan desain basis data relasional. Akibatnya, bagian ini singkat dibandingkan dengan pemodelan proses yang memperkenalkan beberapa teknik baru. Dalam pemodelan ER sederhana ada 3 tahapan utama. Yang pertama, mengidentifikasi entitas. Entitas mendefinisikan pengelompokan luas informasi seperti informasi tentang orang yang berbeda, transaksi, atau produk. Contohnya termasuk pelanggan, karyawan, pesanan penjualan, pesanan pembelian. Ketika desain diimplementasikan, setiap desain akan membentuk tabel basis data. Yang kedua, mengidentifikasi hubungan antar entitas. Itu di mana hubungan antar entitas memerlukan identifikasi bidang mana yang digunakan untuk mendautkan tabel. Misalnya, untuk setiap pesanan yang dilakukan pelanggan, kita perlu mengetahui pelanggan mana yang telah melakukan pemesanan dan produk apa yang telah mereka pesan. Yang ketiga, mengidentifikasi atribut untuk entitas. Atribut menggambarkan karakteristik dari setiap instance tunggal dari setiap entitas. Misalnya, entitas pelanggan memiliki atribut seperti nama, nomor telepon, dan alamat email. Ketika desain diimplementasikan, setiap atribut akan membentuk bidang dan kumpulan bidang untuk satu contoh entitas. Seperti pelanggan tertentu akan membentuk catatan. Dengan pertumbuhan penggunaan layanan media sosial, ada kebutuhan bisnis untuk menghubungkan data pelanggan dari berbagai sumber. Desain untuk proyek teknologi digital memiliki 3 fokus utama. Yang pertama adalah desain arsitektur sistem bisnis digital. Yang kedua, desain situs yang berpusat pada pengguna dan manajemen pengalaman pelanggan. Yang ketiga, desain keamanan untuk bisnis digital. Sistem bisnis digital. Sistem bisnis digital mengikuti arsitektur model client server yang sama dari banyak sistem informasi bisnis yang dibuat pada 1990-an. Untuk bisnis digital, kalian biasanya adalah karyawan,
pemasok atau PC desktop pelanggan yang memberikan jalur akses front-end ke aplikasi bisnis digital. Saat ini, semakin banyak perangkat seluler seperti smartphone dan tablet yang ditujukan oleh tren peningkatan penggunaan seluler. Perangkat klien ini terhubung ke komputer server back-end melalui intranet, extranet, dan internet. Keputusan desain utama dalam sistem klien server adalah bagaimana berbagai tugas yang terlibat dalam pengiriman aplikasi yang berfungsi kepada pengguna didistribusikan antara klien dan server. Situasi tipikal untuk tugas-tugas ini dalam sistem bisnis digital adalah data storage, query processing, display, dan application logic. Sebuah arsitektur bisnis digital tipikal menggunakan model client server 3 tingkat. Tingkat pertama adalah klien yang menangani tampilan, tingkat kedua adalah logika aplikasi dan aturan bisnis, dan tingkat ketiga adalah penyimpanan basis data. Desain situs yang berpusat pada pengguna dan manajemen pengalaman pelanggan. Karena sistem bisnis digital seringkali merupakan sistem berhadapan dengan pelanggan atau karyawan, pentingnya interaksi manusia komputer dalam desain aplikasi web menjadi tinggi. Desain berpusat pada pengguna atau user-centered yang biasa disingkat UX melibatkan lebih dari sekadar desain antarmuka pengguna. Hal ini dapat dipahami sebagai berpusat pada manusia, tetapi dikelilingi secara konsentris oleh faktor-faktor yang memengaruhi kegunaan seperti antarmuka pengguna, komputer seiring perkembangan platform digital, kehadiran merek online semakin banyak, mulai dari situs web perusahaan yang diakses melalui komputer desktop hingga situs seluler dan aplikasi yang diakses melalui tablet dan ponsel, hingga kehadiran sosial di jaringan sosial utama seperti Facebook, Google, LinkedIn, dan Twitter. Akibatnya, peningkatan UX sistem telah diperluas untuk mempertimbangkan konteks akses sistem di dalam lokasi pengguna. Ini dikenal sebagai manajemen pengalaman pelanggan atau Customer Experience Management, tempat kerja dan lingkungan. Di sini akan secara khusus melihat antarmuka pengguna. Manajemen pengalaman pelanggan atau Customer Experience Management adalah peningkatan pengalaman pengguna diperluas untuk mempertimbangkan konteks pengguna ke berbagai lokasi fisik atau titik kontak pelanggan di berbagai platform digital termasuk desktop, situs seluler, aplikasi di jaringan sosial, dan pemasaran email. Konteks pengguna mencakup jenis perangkat, lokasi, dan interaksi dengan layanan pelanggan. Selanjutnya yaitu mengenai desain keamanan untuk bisnis digital. Keamanan adalah perhatian utama bagi manajer bisnis digital. Perhatian utama adalah keamanan informasi baik tentang pelanggan maupun data internal perusahaan, tentang keuangan, logistik, pemasaran, dan karyawan. Mengamankan informasi pelanggan merupakan persyaratan hukum berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data di banyak negara. Risiko ini berlaku untuk semua perusahaan, tetapi perusahaan besar cenderung lebih berisiko terkena serangan yang ditargetkan. Informasi yang digunakan dalam sistem bisnis digital harus dilindungi dari berbagai bahaya. BERR, Survei Pelanggaran Keamanan Informasi, telah merekomendasikan 11 langkah untuk membantu perusahaan dari semua ukuran meningkatkan keamanan dalam bisnis. 11 langkah tersebut adalah: yang pertama, lindungi jaringan atau jaringan keamanan; yang kedua, ajarkan praktik yang baik, pendidikan dan kesadaran pengguna; yang ketiga, kelola akses IT atau mengelola hak pengguna; yang keempat, selalu perbarui IT sendiri atau konfigurasi aman; yang kelima, media yang dapat dilepas atau kontrol media yang dapat dilepas; yang keenam, kerja seluler; yang ketujuh, gunakan pertahanan anti malware; yang kedelapan, memahami risiko atau rezim manajemen risiko informasi; yang kesembilan, pemantauan; yang kesepuluh, manajemen insiden dan kelangsungan bisnis atau manajemen insiden; yang ke-11, menggunakan cloud. Materi selanjutnya yaitu mengenai BMC atau Business Model Canvas. Business Model Canvas atau BMC didefinisikan sebagai sebuah strategi manajemen yang disusun untuk menjabarkan ide dan juga konsep sebuah bisnis ke dalam bentuk visual. Secara sederhana, definisi Business Model Canvas yaitu kerangka manajemen untuk mempermudah dalam melihat gambaran ide bisnis dan juga realisasinya secara cepat. Adapun tujuan pembuatan Business Model Canvas atau BMC yaitu untuk membantu perusahaan merancang perencanaan proses bisnis dan menetapkan serta memvalidasi poin penting dalam bisnis seperti sumber daya, aktivitas, hubungan yang akan dijalin dengan pihak terkait,
pendapatan, hingga pengeluaran yang harus dikeluarkan. Kemudian, adapun manfaat dari BMC yaitu yang pertama, mempersingkat penulisan perencanaan bisnis dengan metode konvensional, yang mana biasanya pelaku usaha akan diharuskan menulis panjang lebar mengenai perencanaan yang akan dibuat. Yang kedua, dengan adanya BMC atau Business Model Canvas, perusahaan hanya perlu mengisi poin-poin perencanaan bisnis sesuai blok yang ditetapkan tanpa perlu menulis panjang lebar. Yang ketiga, meningkatkan fokus perusahaan terhadap poin penting perencanaan bisnis. Yang keempat, sifat visualnya membantu memahami dengan dapat melihat gambaran keseluruhan bisnis, dan dengan demikian, area kekuatan dan kelemahan tergantung kepada input. Yang kelima, yaitu untuk mengurangi risiko kekeliruan dalam eksekusi bisnis. Nah, pada slide ini kita akan membahas 9 elemen dalam bisnis model Canvas. Yang pertama yaitu customer segment atau segmentasi konsumen. Tentukan dulu segmentasi pelanggan dengan tepat dari awal. Selanjutnya, perusahaan juga harus menentukan siapa saja yang akan menjadi target bisnisnya atau yang menjadi target pasarnya. Segmen pelanggan yang mana berpotensi membeli produk atau jasa dari perusahaan tersebut. Pada customer segment harus bisa menjawab beberapa pertanyaan seperti siapa yang akan membeli produk kita dan siapa yang membayar kita. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu adalah value proposition atau proporsi nilai konsumen. Setelah tadi perusahaan menentukan siapa yang menjadi target pasarnya, kemudian perusahaan juga harus tahu bagaimana bisnis ini dapat bermanfaat untuk para pelanggannya. Value proposition ini akan menjelaskan mengenai poin-poin atau nilai yang ditawarkan oleh suatu bisnis untuk segmen konsumennya. Pada elemen value proposition ini, perusahaan juga harus bisa menjawab 3 pertanyaan seperti mengapa orang memilih untuk menggunakan produk atau jasa kita, apa keunggulan bisnis kita dibanding kompetitor yang lain, apa yang menarik dari model bisnis kita. Dan yang ketiga yaitu channels atau saluran. Channels adalah sebuah media interaksi antara bisnis dengan para konsumen yang bertujuan untuk menyampaikan produk dan juga layanannya. Misalnya, dengan menggunakan media sosial, website yang ada, dan sebagainya. Pada elemen channels ini, perusahaan juga harus menjawab beberapa pertanyaan seperti bagaimana cara pelanggan dapat mengetahui produk atau jasa yang kita tawarkan. Yang kedua, bagaimana cara produk atau jasa bisa sampai ke tangan pelanggan, apakah ada cara yang efektif. Elemen yang keempat yaitu customer relationship atau hubungan pelanggan. Dalam sebuah perusahaan sangat penting bagaimana cara memahami atau menjalin sebuah hubungan yang baik dengan pelanggannya agar mereka tidak mudah berpaling dengan kompetitor. Contohnya yang dapat diterapkan adalah memberikan potongan harga, mengadakan giveaway, dan memberikan program membership. Pada elemen customer relationship ini, perusahaan juga harus menjawab beberapa pertanyaan seperti bagaimana cara kita untuk selalu connect dengan pelanggan, bagaimana kita memastikan pelanggan puas setelah menggunakan produk atau jasa kita, dan elemen yang kelima yaitu revenue streams atau sumber pendapatan. Elemen bisnis Canva yang satu ini menggambarkan sumber pendapatan yang berasal dari bisnis perusahaan. Misalnya saja, selain mengandalkan sumber penghasilan utama dari penjualan produk, seiring dengan perkembangan bisnis, perusahaan juga harus membuat program membership. Nah, pada elemen ini juga harus menjawab pertanyaan seperti bagaimana cara bisnis kita bisa menghasilkan uang, apa saja produk atau jasa yang akan kita jual. Elemen keenam yaitu key resource atau sumber daya. Agar tetap kompetitif dalam ranah bisnis yang dijalani, tentunya perusahaan perlu sumber daya yang sesuai dengan kemampuannya untuk mendukung kegiatan bisnis tersebut. Key resource adalah daftar sumber daya yang sebaiknya dimiliki untuk mewujudkan value proposition. Pada elemen key resource ini juga menjawab beberapa pertanyaan
Apa sumber daya utama yang harus kita miliki untuk menjalankan bisnis? Aset apa saja yang kita butuhkan agar bisnis dapat bersaing dengan bisnis serupa? Selanjutnya pada elemen bisnis model kanvas yang ketujuh, yaitu adalah key activities atau aktivitas yang dijalankan. Key activities merupakan sebuah elemen yang ada dalam bisnis model kanvas yang bertujuan untuk menggambarkan mengenai semua aktivitas yang berkaitan dengan bisnis. Semua aktivitas tersebut harus menghasilkan value atau nilai dari proposition perusahaan. Pada elemen ini juga harus menjawab beberapa pertanyaan seperti apa kegiatan yang kita lakukan untuk menciptakan value proposition, apa strategi yang bisnis kita lakukan sehingga target perusahaan dapat tercapai. Elemen ke-8 yaitu key partnership atau kerjasama, berisi mengenai sumber daya di luar perusahaan yang diperlukan untuk mencapai key activities dan juga untuk menyampaikan value ke pelanggan. Partner utama ini bisa berupa third party seperti supplier, mitra bisnis, ataupun perusahaan lain yang mendukung kegiatan bisnis dari perusahaan tersebut. Pada elemen ini juga menjawab beberapa pertanyaan seperti siapa yang dapat mengerjakan hal-hal kebutuhan perusahaan di luar key activities-nya, siapa pihak supplier atau vendor yang paling menentukan kesuksesan perusahaan kita, dan elemen yang terakhir yaitu adalah cost structure atau struktur biaya. Cost structure ini mencakup pemerataan biaya untuk mengoperasikan bisnis sesuai dengan value proposition-nya. Selain itu, juga untuk mengelola anggaran bisnis secara lebih efisien yang bertujuan untuk meminimalisir risiko kerugian dan juga kondisi keuangan perusahaan yang tidak sehat. Pada cost structure ini juga menjawab beberapa pertanyaan seperti pengeluaran apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan model bisnis ini, komponen biaya apa yang dibutuhkan pada setiap elemen key activities, key resource, dan channel. Sekian dari kelompok 5. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kak Mahiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.